Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Gimana kabarnya, Ibu? Alhamdulillah baik. Bu Rofi sendiri bagaimana? Alhamdulillah sehat, Ibu. Mohon maaf, Ibu, mau mengganggu waktunya sebentar. Saya ingin mewawancarai Ibu terkait tugas saya tentang pengambilan keputusan. Anggaplah saya sedang belajar sama Ibu tentang bagaimana mengambil keputusan seorang pemimpin, seperti itu ya, Bu. Tentunya Ibu selama menjadi kepala sekolah banyak hal, banyak kegiatan yang harus Ibu putuskan dan membuat Ibu itu dilema, seperti itu ya, Bu. Nah, saya ingin mengetahui nih cara Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang terjadi atau kegiatan-kegiatan di sekolah Ibu, apakah dilema yang terjadi dalam diri Ibu seperti itu. Bagaimana, Ibu? Langsung dijawab nih. Langsung saja, Bu, Ibu cerita saja. Sebenarnya ini kan masalah dilema ya, dilema dalam pengambilan keputusan. Nah, selama saya menjabat sebagai kepala sekolah, banyak sekali masalah-masalah yang timbul tentunya. Karena bagaimana juga bahwa di sekolah itu tidak hanya kita sendiri, tapi kita bergaul di dalam satu komunitas yang mana terdiri dari beberapa orang yang watak dan sikapnya dan latar belakangnya berbeda-beda. Nah, untuk mengatasi masalah, biasanya Ibu yang pertama saya lakukan adalah mengidentifikasi masalah dulu. Dari situ terlihat masalah itu munculnya bagaimana, artinya latar belakang masalahnya yang timbul itu apa yang menyebabkannya, kemudian bagaimana bisa muncul masalah itu. Setelah kita identifikasi, kemudian kita cari jalan solusinya. Artinya kita memanggil pihak-pihak yang berkepentingan atau orang-orang yang terlibat dalam masalah itu untuk kita bisa ajak diskusi bersama. Dari hasil diskusi itu, kemudian kita bisa menilai masalah ini berat atau tidaknya, dan bisa juga kita mengambil keputusannya tidak salah karena minta pendapat berbagai orang. Pernah tidak, Bu, ada beberapa kegiatan yang semuanya urgent menurut Ibu dan Ibu saat itu juga harus mengambil keputusan? Baik, pernah. Ya, tentunya pernah. Karena emang sekolah ini kan regulasinya selalu berubah. Ya, jadi setiap keadaan selalu berubah, baik dalam pengambilan tersebut. Pada saat mengalami kendala seperti itu, proses sebagai pemimpin berusaha untuk bijak, dan dari masalah, contoh ada beberapa masalah itu, dan dari masalah yang itu kita punya punya yang akan diselesaikan dulu yang mana, yang penting dulu. Dari penting-penting ada pasti yang paling penting, sehingga itu yang pertama dulu. Iya. Dari beberapa masalah atau kegiatan yang Ibu hadapi atau kasus-kasus tertentu di sekolah Ibu, apakah Ibu tahu atau misalkan ini kasusnya dilemanya ke hal etika nih, atau ini tentang moral nih. Nah, bagaimana Ibu mengetahui hal tersebut? Tentunya kita menganalisa masalah itu. Oh, ternyata masalah ini terkait dengan etika. Walaupun kadang-kadang kita terkendala dengan masalah etika itu sendiri. Kadang-kadang ada beberapa masalah etika, terutama masalah yang etika sama-sama baik, tetapi itu dimunculkan sebagai masalah karena kita belum siap untuk menerima itu. Nah, pada saat seperti itu, sebagai kepala sekolah, tentunya kita analisa dulu etika yang mana yang menjadi masalah. Ya, kemudian setelah kita analisis, kita akan mendapatkan apa yang menjadi akar masalah itu. Selanjutnya kita akan mencoba untuk meminta pendapat dari beberapa orang yang saya anggap sebagai orang yang senior, yang dipercaya di dalam satu komunitas itu, sehingga nanti apa yang dikatakan, usul apa untuk mengatasi masalah itu kita pertimbangkan. Dan selanjutnya, walaupun pada akhirnya saya harus memutuskan, tetapi kita tidak pernah meninggalkan hal-hal seperti itu, karena supaya keputusan kita hasilnya itu untuk kebaikan semua pihak gitu. Wah, ini sudah menjawab beberapa pertanyaan nih, Ibu nih. Satu pertanyaan langsung menjawab beberapa pertanyaan, mantap nih, Ibu.
tantangan nggak sih Bu dalam Ibu mengambil keputusan? Tentunya sebagai kepala sekolah kan ada pro dan kontra ya Bu ya. Nah, tantangan Ibu nih menurut Ibu, wah ini suatu tantangan atau kendala. Apa nih Bu yang menurut Ibu nih dalam pengambilan keputusan? Betul sekali, tentunya dalam pengambilan keputusan pasti ada tantangannya ya. Sebenarnya tantangan inilah yang akan membuat kita bagaimana kita bisa mengambil keputusan yang tepat. Sehingga pada saat kita mengalami tantangan itu, sebisa mungkin kita meminimalisir hal-hal yang akan terjadi nanti, hal-hal yang akibat dari masalah ini, kemudian hal buruk atau hal baiknya, ya kita usahakan supaya mengarah ke hal yang baik. Nah, untuk tantangannya biasanya ada pihak-pihak yang kurang puas atau kurang merasa tidak adil, tetapi kembali lagi kepada yang namanya keputusan itu adalah hal yang harus kita capai bersama. Mudah-mudahan pihak yang merasa tidak merasa diadili atau tidak merasa puas dengan keputusan yang ada, dengan berjalannya waktu, insya Allah apabila seseorang atau di lingkungan kita atau kami guru ataupun siapapun yang ada di lingkungan komunitas kita, dengan berjalannya waktu mudah-mudahan bisa menyadari dan bisa menerima walaupun tidak harus saat itu. Oke. Tadi menurut Ibu ada mungkin kan kalau setiap pengambilan keputusan pasti ya Bu ya, tidak semuanya pro terhadap keputusan yang Ibu ambil. Pasti ada yang tidak suka atau tidak setuju dengan keputusan Ibu. Nah, yang Ibu lakukan apa Bu untuk membuat orang tersebut atau beberapa orang menjadi setuju atau mengikuti apa yang sudah Ibu putuskan? Tentunya yang pertama saya berusaha untuk bisa diam dulu gitu, dan seseorang itu mungkin saya kasih waktu dulu berpikir gitu. Kemudian saya tidak memaksakan harus saat itu harus menerima keputusan saya gitu. Tetapi saya punya pendekatan, dan insya Allah pendekatan ini yang sifatnya pribadi ya, mungkin saya sentuh dengan pendekatan langsung gitu, dengan memberikan kesempatan waktu untuk saya bisa berdiskusi dalam semuanya tersebut. Jadi dengan pendekatan seperti ini mudah-mudahan dari hati ke hati itu bisa timbul rasa ini loh, kebersamaan kita itu untuk keputusan yang baik, untuk kebersamaan, bukan untuk salah satu saya harus menurut dengan si A atau si B gitu. Jadi sebagai kepala sekolah di sini yang diangkat untuk memberikan amanah untuk manajemen sekolah ini, tentunya saya yang pertama berusaha untuk memahami dulu orang-orang. Dari situ kalau kita bisa memahami, insya Allah tidak terjadi karakter dulu ya Bu ya. Betul sekali, karena memang sebagaimanapun kita merasa sudah baik, tentunya pasti ada saja yang tidak puas dengan keputusan tersebut ya Bu. Nah, ketika Ibu mengambil keputusan, adakah waktu yang diperlukan Ibu atau berapa lama Ibu memutuskan sesuatu? Gitu. Artinya dalam artian misalnya kita menemukan suatu masalah ya. Kadang-kadang kita perlu untuk menentukan kapan kita harus menyelesaikan. Tidak semua masalah harus kita selesaikan cepat gitu. Ada juga yang perlu waktu, kapan kita harus mengambil tindakan yang tepat untuk mengatasi masalah itu. Tetapi juga memang ada masalah yang memang harus kita langsung bisa atasi. Artinya hari ini juga harus diambil keputusan, karena kalau besok-besok akan berakibat kurang baik. Pengalaman Ibu sendiri berapa lama nih Bu yang sudah pernah Ibu alami? Apakah sehari itu ambil keputusan atau sampai jangka waktu yang lama baru Ibu ambil keputusan? Tergantung permasalahannya. Semisal sebagai contoh misalnya seperti ini, saya punya katakanlah punya dalam memutuskan untuk pembagian tugas dulu misalnya, itu membutuhkan waktu yang lama. Artinya dalam saya mengambil keputusan tidak semata-mata saat itu saya ambil keputusan, tapi saya sudah menggalinya dengan berdasarkan fakta yang ada, informasi yang ada, kenyataan yang ada, sehingga nanti dalam pembagian tugas insya Allah sesuai dan tepat kepada yang saya tugaskan di selanjutnya gitu. Nah, bagi yang tentu saja kan pasti ada yang tidak setuju dengan keputusan saya. Nah itu
sedapat mungkin saya tidak harus mengiyakan, karena bagaimanapun juga seorang kepala sekolah adalah pengambil keputusan. Ya, jadi tidak bisa keputusan sudah ada kemudian guru bisa mempengaruhi seorang pimpinan, karena bagaimana juga kita sudah pikirkan jauh-jauh hari. Jadi itu Bu Novi. Oke, terima kasih nih Bu. Satu lagi nih Bu. Ada beberapa sih Bu. Boleh dua lagi. Oh, ya. Masih ada waktu. Menurut Ibu nih, adakah orang atau faktor yang membuat Ibu itu harus berkonsultasi dengan orang tersebut? Faktor yang atau Ibu percaya dengan satu atau dua orang dalam pengambilan keputusan. Jadi Ibu membutuhkan orang lain gitu. Pernah nggak Bu seperti itu? Selalu dan setiap saya ada masalah pasti ada yang saya ajak diskusi. Ya. Contohnya misalnya di lingkungan kita ada seseorang yang saya anggap bijaksana, artinya dia dipercaya dengan orang lain, kemudian dia bisa memberikan solusi yang terbaik untuk kita semua. Tentunya hal seperti itu setiap ada masalah saya panggil, saya diskusi. Tentunya Ibu kalau mengambil keputusan kan pasti berdasarkan peraturan ya Bu ya, peraturan yang ada. Atau pernah tidak Bu Ibu mengambil keputusan tapi Ibu merasa tidak nyaman dengan keputusan yang sudah Ibu ambil? Pernah. Contohnya begini, kita itu kan bekerja ya Bu Novi ya, baik sebagai apapun itu tentunya ada aturan. Tetapi juga di lain sisi kita mengalami bahwa selain ada aturan juga ada yang namanya kesetiaan, gitu. Nah, kesetiaan itu kadang-kadang membuat kita dilema. Sementara aturannya seperti ini, tetapi kita dituntut untuk setia kawan atau setia dengan komunitas, karena sudah itu merupakan satu komunitas yang memang kita susah senang bersama, atau sudah menjadi tujuan supaya nanti kesenangan kita bersama-sama. Tetapi kita kembali lagi bahwa kesetiaan itu kadang-kadang dibenturkan dengan kebenaran, gitu. Nah, pada saat itulah kita diperlukan untuk bisa memilih mana yang harus kita pilih, kesetiaan atau kebenaran. Tentunya kita memilih kebenaran dong. Insya Allah dengan benar kita akan kesana menuju tujuan yang sama. Gitu, jadi pernah ya Bu ya? Pernah dong. Saya kira kan Ibu orang yang tegas gitu, jadi kayaknya Bu Ai nggak pernah nih merasa seperti itu. Ternyata pernah juga ini. Luar biasa ya. Jadi pasti ya Bu, problematika dalam diri Ibu juga terhadap pengambilan keputusan ini tidak semerta-merta bahwa intuisi saja yang digunakan. Pasti kita kan berhubungan dengan orang banyak ya Bu ya. Nah, dari semua hal yang sudah Ibu lakukan dalam pengambilan keputusan dan beberapa hal yang sudah Ibu alami berdasarkan pengalaman Ibu, menurut Ibu nih, adakah pembelajaran untuk Ibu sendiri dalam semua yang sudah Ibu lakukan nih? Pembelajarannya bahwa setiap kita mengambil keputusan, intinya yang pertama kita perhatikan adalah kebenaran keputusan itu sendiri. Artinya bahwa kita sebagai seorang pemimpin harus memberikan keputusan terbaik untuk semua pihak. Ya, walaupun kita tahu bahwa tidak semuanya akan merasa puas dengan keputusan yang saya ambil, tapi minimal mendekati kebenaran yang ada. Jadi itu prinsip saya, bahwa dalam pengambilan keputusan senantiasa kita berpegang kebenaran aturan. Oke, baik Ibu, luar biasa sekali wawancara kita hari ini, dan saya jadi ada gambaran gitu Bu dalam saya harus bagaimana dalam mengambil keputusan. Baik Ibu, terima kasih banyak atas waktunya Ibu dalam memberikan waktu untuk saya mewawancarai Ibu. Semoga saya bisa meneladani apa yang sudah Ibu lakukan dalam pengambilan keputusan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih ya Ibu. Semoga Ibu sehat selalu dan selalu sukses. Amin. Terima kasih Ibu. Mudah-mudahan bisa diterapkan juga di kelas sebagai guru yang bisa memberikan keputusan terbaik untuk anak-anak. Baik Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Waalaikumsalam. Mohon izin Ibu, mohon waktunya saya mau wawancara Ibu terkait tugas saya dalam CDT tentang pengambilan keputusan. Saya ingin belajar banyak dari Ibu sebagai kepala sekolah di SD Negeri Kalibaru
ingin banyak belajar tentang bagaimana cara mengambil keputusan. Tentunya Ibu selama menjadi kepala sekolah banyak sekali problem-problem yang Ibu hadapi, dan mungkin dari masalah-masalah yang Ibu hadapi tersebut terjadi dilema dalam diri Ibu dalam mengambil keputusan. Ini yang ingin saya belajar banyak dari Ibu. Apa Ibu izinkan saya untuk wawancara Ibu? Ya, silakan saya izinkan. Selama saya bisa memberi jawaban ya. Terima kasih Ibu. Saya ingin mengetahui apakah Ibu sedang hadapi tentang masalah yang di sekolah Ibu yang membuat Ibu menjadi dilema. Kalau misalnya ke personal, ke karyawan yang dulu sih nggak ada. Alhamdulillah tidak ada. Tapi mungkin masalahnya itu dengan kegiatan. Jadi kegiatan karena kami ini kan sekolah pemula. Terus saya itu kadang artinya kita dituntut untuk banyak kegiatan. Cuma saya secara hati nurani ini saya berpikir bahwa ya ampun guru-guru saya kasihan banget gitu kalau saya harus khusus dengan kegiatan-kegiatan, tapi mau nggak mau itu harus kita lakukan. Apalagi hari ini tadi kebetulan saya diundang Unilever untuk ikut dalam kompetisi PHBS. Terus sementara di waktu dekat ini kita mau ada kegiatan selebrasi P5 untuk kurikulum merdeka. Terus besok kita harus ada lokakarya. Itu kayaknya saya untuk mengambil keputusan ikut atau enggak di PHBS itu agak bingung juga gitu. Nah, cuma caranya saya mengambil keputusan adalah saya akan tidak semerta saya harus ikut itu karena ego saya sendiri ya, karena mungkin dengan ikut banyak kegiatan sekolah akan namanya kan bagus gitu ya, banyak prestasinya. Cuma kan yang ngejalanin bukan saya aja gitu, tapi teman-teman. Maka insya Allah besok kalau saya ada waktu di hari Jumat saya akan ajak guru-guru rapat, ngobrol, nggak rapat ngobrol, sekedar ngobrol sharing kegiatan tersebut akan saya bicarakan. Kira-kira mereka sanggup nggak untuk melakukan PHBS-nya yang terakhir? Karena memang saya ini kemarin saya udah buat program juga ke mereka untuk mengadakan membuat satgas kebersihan karena kita kan kotor sekali sekolah ya. Itu sedang berjalan. Tiba-tiba saya kasih kerjaan lagi gitu kan PHBS. Wah, mereka itu sanggup nggak ya? Makanya saya setiap ambil keputusan itu seperti itu, saya bicarakan dengan mereka. Saya akan bicarakan. Ketika mereka mau melaksanakan, maka saya akan bentuk tim baru jalan. Berarti kita ikut PHBS. Tapi kalau misalnya mereka merasa kayaknya perlu deh gitu, baru ya udah kita bisa kayak itu. Karena apa? Setiap keputusan itu jangan diambil sendiri oleh kita. Walaupun kita pimpinan, tapi kita itu hanya sebagai manajer ya, yang mengatur. Sebenarnya mereka yang melaksanakan. Ketika keputusan itu diambil bersama dengan mereka, maka mereka akan melakukannya dengan tanggung jawab. Oh ini loh kita mau. Tapi kalau misalnya sebatas saya ya, pokoknya besok kita harus ke ini. Khawatirnya karena nggak ada di hati mereka, dia nggak tanggung jawabnya nggak. Terus mungkin mereka akan ngedumel di belakang, walaupun dilaksanakan dan hasilnya nggak akan maksimal. Itu sih yang selalu saya lakukan ketika saya mengambil keputusan apapun, baik kegiatannya atau misalnya secara personal, misalnya ada masalah dengan teman-teman, itu saya selalu lakukan. Berarti yang sedang Ibu hadapi ini termasuk dilema etika ya Bu ya. Jadi semuanya harus dilakukan tapi bingung harus mana dulu yang dilakukan ya. Nah, tadi sudah dijelaskan oleh Ibu cara mengambil keputusannya di antara dua. Sebelum saya tanya, sebenarnya Ibu sudah menjawab pertanyaan saya nih Bu. Luar biasa nih Ibu nih. Jadi ada hambatan nggak sih Bu kalau Ibu menghadapi seperti itu gitu, 2 atau 3 kegiatan yang harus dilaksanakan, tapi Ibu juga harus mengambil keputusan, hambatannya ada nggak?
pasti ada hambatannya ya ketika kita mau artinya teman-teman kan nggak semuanya setuju ya dari faktor guru ya. Jadi kadang-kadang terus kalau mereka, tapi itu biasa ketika rapat tuh si A begini, si B begini, itu biasa. Cuma bagaimana saya tetap sih sebenarnya itu keinginan saya gitu kan. Cuma bagaimana mereka supaya dengan enjoy menerima gimana, oh kita rapat pelan-pelan nih gitu. Oh nanti begini loh, begini. Ya insya Allah tadinya nggak nerima bisa menerima gitu. Itu sulit nggak buat mengarahkan walaupun secara pelan gitu? Saya yakin ibu pasti sangat bijak lah mengarahkan, tapi sulit tidak yang ibu rasa? Tidak sulit ketika kita dari awal dengan mereka udah diskusi. Artinya mereka udah tahu mereka udah tahu pasalnya seperti apa gitu ya. Jadi kadang itulah nggak akan jadi sulit, apalagi kalau udah kemudian bersama progresnya pun kan nggak akan sulit. Kamu yang mau loh tapi ayo mana gitu, nggak akan sulit. Sebenarnya nggak akan ada kesulitan gitu. Tapi ibu pernah nggak memaksakan gitu ketika ini harus dilaksanakan tapi guru-guru menolak gitu? Saya tidak pernah memaksakan hal-hal yang memang bukan jadi tugas mereka, kecuali itu yang jadi tugas mereka. Misalnya kayak supervisi, mau nggak mau dong saya pokoknya tanggal sekian supervisi ya, nggak ada penolakan. Dan ketika dia menolak saya nggak bisa, oh ya kamu saat aku jaga lagi mau bukan sama siapa, itu kan bukan sendiri. Tapi kalau misalnya kegiatan itu yang membutuhkan orang banyak, ya saya nggak bisa maksa. Misalnya saya punya anggota guru 20, ketika saya mau kegiatan itu harus didukung dengan orang mereka tiba-tiba ada sebagian yang enggak, itu nggak akan jalan gitu. Jadi ya udah jangan dipaksain. Tapi selama ini ya alhamdulillah nggak ada bentuk pemaksaan dan kegiatan. Semua program yang saya mau itu terlaksana dengan baik dengan mereka. Jadi tadi satu-satunya ya ngobrol dulu dengan mereka dan mereka yang mau. Kalau tadi ibu katakan karena sudah merasa jadi satu tim ya bu ya. Nah tentu kan di awal-awal nggak langsung nih ibu serta merta langsung dekat dengan guru-guru kan. Nah itu kiat dan tipsnya untuk mendekati setiap guru itu seperti apa yang ibu lakukan? Yang pertama itu saya menciptakan lingkungan kerja nyaman dulu. Bagaimana kita mendekati mereka itu dengan istilahnya itu nyaman dulu. Artinya jangan nunjukin power kita nggak perlu bicara bahwa kita ke kepala sekolah nggak tahu. Jadi ya pendekatan dengan mereka gitu kan. Mungkin sedikit banyak saya selalu menghargai semua guru-guru saya. Ya, saya bagaimana harus bersikap dengan guru saya yang lebih tua. Saya bagaimana bersikap dengan guru saya yang lebih muda. Saya juga bersikap bagaimana dengan guru saya yang seusia. Tapi ibu tidak takut kalau dianggap wah tidak ada wibawa nih sebagai seorang kepala sekolah? Enggak, wibawa itu bukan kita kok yang merasakan, tapi orang lain gitu. Orang lain yang mereka yang akan merasakan bahwa kita tuh punya wibawa apa enggaknya. Kalau kita berpikir bahwa saya harus menunjukkan bahwa harus berwibawa, ya nggak harus seperti itu. Berwibawa itu bukan berarti kita harus disegani atau ditakuti gitu kan. Enggak seperti itu. Ketika kita mampu memimpin dia, membawa dia menjadi nyaman, membawa dia menjadi lebih kondusif, itu awalnya kita bisa kerjasama ketika kita udah membangun situasinya menjadi nyaman, kondusif gitu kan, keluarganya bagus, itu akan bisa. Nanti ibu membawa terlebih dahulu gitu ya, layaknya seperti rekan-rekan kerja yang lain. Harus seperti itu, emang kita harus mau mempelajari mereka dulu kan. Biasanya kita kalau baru datang ke suatu sekolah itu pasti ada, semua guru itu kan punya pengalaman punya yang berbeda ya. Biasanya mereka tuh akan datang satu persatu ke kita dengan menceritakan bahwa si A begini, si B begini, si C begini. Nah itu tentu kan ibu menerima itu semua ya. Tapi pernah nggak sih ibu merasa bahwa wah ini nih
ketika ibu saya percaya dengan satu orang dan ibu mempercayai penuh dengan seseorang itu, pernah nggak seperti itu Bu? Jadi apa yang harus yang ibu lakukan? Kan banyak tuh yang bicara sama ibu. Jadi gini, saya ada dua sekolah ya, semua seperti itu manusiawi, biasa ya. Jadi karena mungkin mereka mendekat sama kita gitu. Cuma itu semua saya terima semua. Si Abu, tapi saya sambil pelajari sendiri. Saya nggak langsung percaya sama si A tersebut ya, cerita ke saya atau si B enggak. Saya pelajari dulu sendiri, saya lihat sendiri. Saya memang setiap hari saya butuh ngobrol dengan mereka, jadi setiap harinya itu saya walaupun cuma sebentar saya harus ada di ruang dulu, saya ngobrol. Di situ nanti kan saya tahu, obrol aduan si A terhadap tentang si B itu benar nggak sih? Itu kan saya tahu, saya tahu dari sendiri ya. Identifikasi dari semua laporan-laporan. Iya, nanti kita akan nemuin, benar lo kata si A, benar lo kata si B. Tapi nggak berarti saya harus langsung menjudge dia itu seperti itu ya. Saya akan ajak bagaimana dia bisa berubah nggak seperti itu kayak gitu. Jadi nggak bisa kita tuh harus dengar si A lapor langsung di TL gitu, saya bukan seperti itu. Saya terima laporannya, iya terima kasih, saya bilang nanti kita lihat aja sih. Sambil saya cari informasi dari yang lain. Tapi ibu tidak langsung bertindak. Enggak seperti itu. Ibu pelajari dulu ya, identifikasi dulu ini atasnya dari mana nih? Nanti kan pelan-pelan. Saya juga jarang bukan tipe saya untuk panggil orang secara personal. Terus ada aduan nih dari si A, maksud saya panggil, enggak. Ketika itu bisa kita untuk semua, artinya informasi, si A itu begini-begini nggak boleh. Berarti nggak kemungkinan yang lain juga bisa seperti itu. Jadi saya ambil momen itu di rapat, terus baru saya katakan, saya nggak suka ya kalau misalnya nanti ada yang seperti ini, kan dampaknya ini gitu. Jadi secara keseluruhan mereka akan tahu gitu, akan dengar. Jadi mereka nggak tahu siapa sih sebenarnya yang aduan dari siapa gitu, nggak siapa sih yang melakukan. Nah, ibu kan kalau mengambil keputusan pasti ya Bu ada yang kontra kan ya, selain yang pro gitu. Dari guru-guru itu banyak tidak Bu, ataukah hanya 1-2 orang saja gitu ya menentang keputusan ibu? Sampai saat ini sih alhamdulillah ya, untuk yang menentang itu kecil, dari 100% kan cuma 1%, tapi setelah itu mereka jadi membawa itu, karena kan yang tadinya biasa ya dari sini misalnya mungkin ada yang lebih biasanya ada yang gitu ya. Tapi ketika saya menganggap mereka itu semua sama, itu akhirnya akan luntur nih si pohon yang kuat itu. Jadi kalaupun ada keputusan apapun, ya alhamdulillah nggak ada yang menentang, semua jalan. Karena kan dibicarakan dulu. Kalau ketika udah nggak itu ya udah stop aja. Mau jalan apa enggak nih gitu. Kayak waktu saya mau jadi ikut di sekolah pembelajaran. Kalian mau jalan nggak? Gitu. Kalau mau jalan ayo bantu saya. Kalau nggak mau jalan ya udah berhenti sampai di sini. Ya Bu siap jalan. Walaupun mereka tetap hati gitu ya. Memang semuanya sama gitu. Semuanya kami belajar. Yang penting minimal mereka apa yang saya harapkan, walaupun tidak sempurna, tapi udahlah jalan gitu. Jadi itu udah apresiasi buat saya. Gitu. Jadi walaupun ada saja, tapi bisa teratasi ya. Iya. Nah ini Bu, kalau seperti yang tadi ada beberapa kegiatan yang harus Ibu putuskan, mana dulu yang didahulukan, perlu waktu tidak Bu? Atau mungkin sebelum-sebelumnya terjadi hal yang sama, beberapa kegiatan tapi harus Ibu ambil keputusan saat itu juga, ataukah Ibu butuh waktu berapa lama gitu dalam mengambil keputusan itu? Sebenarnya tergantung. Kalau kegiatannya itu nggak urgent, artinya nggak mepet, ya berarti kita harus bisa pikirkan ya. Pikirkan saya panggil dulu nih yang kayak wakaseknya, terus dengarannya, apalagi misalnya untuk kegiatan itu biaya gitu, anggaran gitu. Tapi kalau misalnya itu urgent mendadak, ya harus segera gitu kita ambil keputusannya. Namun tidak terlepas dari mereka juga sih gitu. Seperti itu.
Jadi ibu lebih kepada ini ya Bu, mengambil keputusan itu selalu melibatkan Ya. semua guru. Betul, harus seperti itu. Kan ada Bu, seorang pemimpin yang ketika mengambil keputusan tuh dia lebih mengedepankan intuisinya kan. Jadi menurut dia hal ini benar, jadi dia putuskan saat itu juga tanpa meminta pendapat dari orang lain. Nah, hal tersebut, nah menurut ibu tuh pemimpin yang seperti itu bagaimana Bu? Karena ada kan yang seperti itu lebih mengutamakan intuisinya daripada melibatkan banyak orang. Kalau menurut saya sih, tapi kadang-kadang yang mungkin keputusan itu butuh ketegasan pemimpin itu juga ya, ada gitu ya. Tapi kalau misalnya untuk setiap keputusan yang harus seperti itu, ya menurut saya sih akhirnya itu menjadi dilema buat dia sendiri gitu kan. Ketika keputusan diambil sendiri terus teman-teman yang lain tidak mendukung kan, jadi nggak jalan. Jadi menurut saya janganlah seperti itu gitu. Jadi pemimpin itu ya paling tidak karena kan kita ini punya gerbong, nggak mungkin dong yang kepalanya doang jalan gitu kan, gerbongnya ditinggal gitu. Yang akhirnya nanti walaupun akan jadi dilema sebenarnya. Dilemanya itu nggak hanya sebentar, karena kan kita di situ menahun ya sampai 2-3 tahun gitu kan, jadi seperti itu. Atau minimal mungkin ada juga kadang anak buah yang guru gitu di depan kita mah iya Bu iya gitu, tapi nanti di belakang jadi dilema gitu. Jadi akhirnya terkotak-kotak gitu kan. Ada juga kan, ada kan guru yang memang posisinya maunya dia itu loyalitasnya tinggi ke pimpinan, apapun dijalanin gitu kan. Kadang-kadang dia nggak mikirin teman-temannya juga gitu. Ya bagus sih, loyalitas itu bagus gitu. Cuma kan si guru itu juga harus memikirkan teman-temannya gitu. Ketika saya dulu jadi guru seperti itu, ada pemimpin yang punya keputusan. Saya cuma bilang gini, Pak, saat ini Bapak jadi pimpinan saya, tapi 2 tahun ke depan saya nggak tahu Bapak jadi pimpinan saya apa enggak. Tapi dengan teman-teman saya, kalau saya panjang umur, saya sampai pensiun. Jadi saya tahu ada di mereka gitu. Jadi Ibu kalau menghadapi misal nih di sekolah ibu ada yang seperti itu, ada guru yang tadi yang ibu sebutkan, dia loyal terhadap pimpinan, terhadap sekolah, tapi tidak memperdulikan teman-temannya, bahkan mungkin segala cara biar dia dekat dengan pimpinan, loyal terhadap pimpinan, tapi tadi tidak memperdulikan. Nah, ibu kalau ada guru seperti itu bagaimana Bu? Yang pasti saya dekati dengan secara personal ya. Terus saya juga harus bisa menilai dia gitu. Artinya dia loyal dengan saya itu ada apa nih gitu kan ya. Memang banyak yang seperti itu, banyak pasti ada. Apalagi di awal-awal itu akan terlihat loyalitas mereka. Tapi kan kita harus saya harus cari tahu dulu nih, si A ini siapa sih gitu kan. Dari yang lain. Kan saya nggak mungkin dong deket sama si A doang, tapi saya nggak mau deket sama yang lain, kan jadinya salah. Akhirnya saya punya informasi dari si A doang, nggak bisa dapat informasi dari yang lainnya. Jadi saya juga harus bisa menggali informasi dia dari orang lain. Dari situ saya bisa pelajari, oh berarti dia tuh ada maksudnya seperti ini. Nah, orang seperti itu bagaimana caranya saya bisa membaurkan dia dengan yang lain. Mungkin saya setiap kegiatan kita mix nih, biasanya ada kubu A, kubu B gitu kan ya. Kita mix aja kegiatannya dengan mereka, jadi satu kan lama-lama terus dari pembagian tugas mengajarnya nih, kita bisa tahu Bu, saya nggak mau dengan si B orang gini-gini misalnya gitu kan. Yang nggak bisa seperti itu, justru orang itu saya akan jadikan satu dengan si A itu, biar bisa kerjasama kayak gitu. Nanti akan hilang dengan sendirinya kalau beriringan dengan berjalannya waktu. Orang yang seperti itu tuh akan jadi percuma lah, nggak lagi juga percuma lah, orang ibu juga kayaknya cuek aja gitu, kita langsung respon gitu. Kalau ibu, kalau kepala sekolahnya seperti itu seperti ibu, tapi kalau yang mendukung kan jadi dilema juga kan Bu, kegiatan sekolah yang pasti akan ke kota-kota, terus jadi beban juga dong buat teman-teman yang lain, kan kasihan ya. Selama ini ya kalau masalah wajar, sedikit-sedikit tuh kerikil-kerikil tuh wajar.
saya kadang juga di sini juga tetap kayak gitu. Tapi saya ringan, ngambilnya ringan aja. Udah gampang, nanti juga mereka baik lagi gitu. Kalau udah gampang nanti ada kegiatan kita jadiin satu. Jadi berusaha menengahi ya Bu ya, tidak memihak salah satu. Yang nggak bisa seperti itu memang kita selamanya. Nah itu. Maksudnya nggak bisa kayak gitu kalau misalnya kita ya jangan memimpin kalau kita harus akhirnya kita ngeblok-blokin mereka gitu kan. Jangan memimpin kalau gitu. Ya kan kita kan bukan bos ya, kita kan istilah manajer ya, bisa mengatur semuanya. Kalau kita bos mah ya mungkin nggak bisa seperti itu, kan ada bedanya siapa yang bos itu seperti apa, manajer seperti apa gitu. Kita kan lebih ke manajerialnya bukan sebagai bos di sekolah ini. Gitu. Kalau istilah bos itu kan bisa semena-mena ya, orang harus tunduk, harus nurut, tidak ada kata menolak gitu. Nah, selama Ibu jadi pimpinan, ada nggak sih Bu seseorang yang menurut Ibu tuh saat Ibu bingung nih sedang mengambil keputusan, tapi Ibu percaya nih sama satu orang ini atau beberapa faktor yang membuat Ibu tuh percaya dengan apa yang dinasehatin gitu. Misalnya Ibu punya satu orang yang membuat Ibu panutan terhadap beliau gitu. Ada nggak Bu? Ada, tapi artinya tidak satu orang. Jadi semua teman-teman saya itu berhak menasihati saya. Ketika saya mungkin butuh nasihat, jadi saya nggak harus dengan si A aja. Misalnya saya punya makasih kedua, saya harus dengan makasih saya aja atau dengan pengasuhnya enggak. Kadang saya dengan mas gimana ya kalau begini, saya harus seperti apa. Jadi semua teman-teman saya mereka punya hak kok untuk memberi masukan ke saya gitu. Dan saya nggak harus dengan si A aja, dengan si B aja, enggak. Tergantung kira-kira masalah ini saya butuh nasihat sama siapa nih gitu. Oh masalah ini saya butuh pendapatnya siapa nih, seperti itu. Jadi nggak harus dengan si A aja, nggak harus dengan si B aja gitu. Kan ada ya Bu yang dianggap paling lah gitu. Jadi tempat ngobrolnya, tempat curhatnya dianggap paling bisa memberikan pendapat apapun masalahnya. Ada saja kan orang yang seperti itu. Kalau saya enggak. Semua bisa saja di tempat curhat. Jadi Ibu tergantung masalahnya gitu Iya, ya. benar. Mungkin kalau urusannya tentang operator ya Ibu ngobrolnya Itu dengan Mas Oji Oji, gitu. gitu. Pokoknya terus semua, jadi artinya saya semua bisa saya ke mereka semua mau masih muda atau udah tua atau seusia, mereka bisa saya jadi tempat curhat semua. Apapun masalahnya, pokoknya ya kadang kalau kita ngobrol dengan mereka dua-dua kan sambil curhat ya, sambil ngobrol gitu. Masalahnya nih si apa begini ya gitu kan, ada masalah begini gitu. Jadi semua itu akan menjadi tempat curhat, nggak hanya satu dua orang. Kita kalau cuma satu dua orang aja, intinya khawatirnya orang yang kita ajak ngobrol itu bukan orang yang disukai misalnya teman-teman. Jadi kan salahnya kalau keputusan katanya. Artinya salah lah saya nanti akhirnya keputusannya saya ambil akan salah gitu kan. Terus orang yang saya ajak bicara ini mungkin lebih pokoknya ke si ini aja gitu kan, lebih menitik beratkan itu sih aja kan gitu. Nanti akhirnya kan bagaimana dengan yang lain? Terjadi kecemburuan ya Bu ya. Pasti orang kan entah gimana terhadap guru itu kan, kecemburuannya itu artinya ngalamin juga mungkin saya ketika saya punya kegiatan apa-apa saya lebih dekat dengan kelompok si A misalnya. Tiba-tiba mereka nggak kelihatan cemburu, tapi dia cemburunya itu bukan cemburu dia iri, dia irinya artinya dia juga pengen dekat loh sama saya gitu kan, seperti itu. Itu juga terjadi gitu. Makanya saya lebih sering nongkrong di ruang guru, ya tujuannya saya juga pengen dengar nih cerita kan kadang-kadang dulu ceplosannya ngobrol, jadi saya tahu nih, oh si A mesti ada konflik ya, oh si C ada konflik ya, tapi kadang-kadang saya nggak langsung panggil mereka gitu. Saya amati dulu konfliknya sampai di mana dulu. Ketika saya biasa aja, terus biasa kan mereka ada konflik itu karena mungkin ada yang ngadu ke saya apa gimana gitu. Ketika saya biasa aja, saya nggak pernah ada konflik, mereka kan baik lagi.
baik biasa lagi gitu. Saya cuma kira ibu berdua ini aja ya, setelah keluar udah nggak ada keributan sebenarnya. Itu terjadi ketika kita mengambil keputusan, itu terjadi. Pokoknya mereka itu saling saut-sautan itu terjadi. Tapi yuk di sini aja ya gitu. Oh iya bu, di sini aja. Jadi udah keluar ya udah, mereka saling dukung kerja. Bisa kerja, cuma ya tergantung kitanya, jangan langsung apa langsung TL. Kalau langsung TL saya nggak saja. Ada aduan, saya terima, saya dengerin, saya cari tahu sendiri benar nggak sih gitu. Kalau saya Itu ibu nanya itu atau ibunya ini apa namanya mencari tahu sendiri, mengamati sendiri, atau ibu tanya-tanya kepada guru-guru yang lain? kalau yang kayak gitu nggak nanya juga nggak sama satu persatu gitu. Ketika saya di ruang guru nanti kita ngobrol, terus kadang kan ada juga itu sebenarnya tuh kadang sih kenapa sih itu kok kayaknya saya lihat airnya apa gitu. Terus mereka cerita oh ini begini masalah gini. Pakai teknik ya bu ya. Jadi seolah-olah ibu nggak tahu permasalahannya, biar ada yang cerita gitu. Nanti kalau misalnya itu udah cerita, kalau cerita baru saya angkat di rapat. Seperti itu. Jadi kalau misalnya dan alhamdulillah saya sama di sini belum pernah istilahnya menyelesaikan konflik mereka. Iya. Si A dengan si B konflik nggak pernah lah. Jadi mereka tuh dengan sendirinya kan selesai sendiri, biasanya selesai seperti itu. Jadi nggak bikin pusing sebetulnya. Enjoy ya bu. Enjoy, makanya katanya jadi ketemu sekolah pusing. Enggak sih, kata saya tergantung kita, tergantung kita bagaimana dengan mereka, tergantung kita juga bisa menyikapi bagaimana kita ada di tengah-tengah mereka. Kalau misalnya kita sampai hal-hal kecil kita usir, itu kita pusing. Jadi yang penting, jadi penting yang nggak penting yang penting itu sekarang. Kadang ada, si Amma ngobrolnya masih beta terus begini. Saya cuma nanya, kita itu hidup butuh nyaman. Jadi jangan berpikir yang enggak, jangan suzon. Mungkin dia bisa ngobrolnya sama itu, gitu kan? Curhatnya dan sama dia, mungkin dia lebih lama. Ya nggak masalah, biarin aja, gitu. Yang penting ketika kita mau ada kegiatan, mereka bisa gaul. Udah itu aja intinya. Kayak gitu. Mau dia ngobrolin. Dari semua hal yang telah ibu lakukan, menurut ibu nih, simpulannya seorang pemimpin yang baik dalam mengambil keputusan itu seperti apa bu? Yang tadi simpulannya, artinya pemimpin yang baik itu adalah pemimpin yang bisa membuat guru dan karyawan itu menjadi lebih nyaman, terus kondusif. Terus kita juga bisa mengetahui kebutuhan mereka, dan dalam mengambil keputusan juga kita harus memperhatikan mereka bahwa apa yang kita akan lakukan adalah hasil keputusan bersama, bukan keputusan sendiri. Itu sih lebih seperti itu pemimpinnya. Maka prestasi akan meningkat. Mantap, luar biasa. Baik Bu Eko, terima kasih banyak ilmunya. Jangan bosan kalau saya banyak nanya, nanti ketika ada tugas lagi atau saya secara pribadi ingin bertanya-tanya sama Ibu, mohon jangan bosan ya Bu ya. Ya insya Allah kalau ada waktunya, ada yang bisa dibantu ya silakan, tapi bukan berarti apa yang udah saya utarakan harus diikutin juga kan, nggak harus seperti ini. Sedikit mana sih yang lebih baik kan, tergantung Pasti situasi. Bu. Ya. Terima kasih banyak ya. Ya, Ibu.